Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Wenya Family. Untuk kali ini kita akan menge-share kegiatan kita sehari-hari di pagi hari sebelum berangkat kerja. Nah, kita nggak mau ngapain aja, tonton video kita dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip-skip karena saya butuh dukungan teman-teman semua, saya butuh support teman-teman semua. Karena tanpa dukungan dan support kalian, aku bukanlah apa-apa, cie. Yang jelasnya tanpa dukungan dan support teman-teman, aku tak ada semangatnya buat upload video. Jadi jangan lupa teman-teman semua subscribe, like, share, tekan tombol notifikasinya dan komentar di bawah ini bagi teman-teman yang ingin menjadi tim solid, tapi dengan cara komentar sesuai dengan isi video saya. Dan saya ingatkan lagi, jangan sampai kirim pesan yang ngasih kode-kode apa. Seperti biasa, Wenya Family kalau bekerja itu selalu gotong royong nih. Hanun nyapu rumah sesudah dia nyuci piring yang cucian piring malam tadi, dan saya awalnya itu beresin tempat makan dulu, meja makan. Kalau udah beres meja makan baru bisa kita masak. Jadi nanti hasil masakan bisa nampung di atas meja. Kalau belum diberesin penuh nanti sama sampah-sampah. Dan untuk pagi ini Pak suaminya sibuk dengan pekerjaan kantornya. Beliau masih mengerjakan aplikasi-aplikasi, jadi beliau tidak turun ke dapur membantu kita. Jadi kita gotong royong. Biasa Adek Yusuf bagian nyiram tanaman, Hanun nyapu rumah sama cuci piring yang malam tadi, dan saya itu kebagian masak-masak. Teman-teman mungkin penasaran kan mau masak apa kita hari ini? Ikutin video kita dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Tapi untuk video kali ini saya tidak menge-share resepnya karena masakan yang saya masak itu kurasa semua teman-teman semua bisa memasaknya tanpa harus saya share resepnya, karena masakan yang sangat sederhana dan biasa saja dan bisa dilakukan siapa saja. Bilang aja malas kan, malas nge-share-nya. Tapi ya karena kalau kita share resepnya nanti videonya kepanjangan. Jadi ini kita nge-share real kegiatan kita di pagi hari. Oke teman-teman semua, pertama itu kita akan memasak bala-bala atau bakwan. Ini saya akan masak bakwan dari sayuran dan nanti saya campur sama udang sungai, karena yang kemarin yang kita beli hari Minggu itu udang sungai yang harganya 5.000, adalah kira-kira 350 gram itu nih udangnya. Ini untuk bikin bala-balanya kita membutuhkan 150 gram kol, 100 gram wortel, daun bawang, seledri, terus merica, garam, penyedap, dan bawang putih halus karena saya malas giling bawang. Untuk tepungnya ini saya campurin antara tepung terigu dan tepung beras. Tepung terigunya 250 gram dan tepung berasnya itu 100 gram. Dan air 1,5 gelas. Di mix, dicampur, dijadiin satu.
Dijadiin satu, diaduk-aduk semuanya. Yang jelasnya sayurannya diiris halus ya. Dan pastinya setiap kita bikin masak-masakan itu antara ibu satu dengan ibu-ibu yang lain pasti berbeda resepnya, nggak akan sama. Jadi tolong ya, jangan dibully cara saya membuat masakan. Nah, ini kita akan memulai menggoreng bakwannya. Itu seperti biasa kalau ibu-ibu masak atau mengerjakan sesuatu itu nggak bisa melakukan satu hal dalam sekaligus. Jadi tidak bisa melakukan satu hal hanya dalam satu waktu. Jadi pasti tangannya kemana-mana. Kayak saya nih goreng bakwan, nyuci piring, nyiapin sayuran yang lainnya. Jadi bisa dikatakan emak-emak tangan seribu. Bukannya apa-apa, biar cepet kelar saja kerjaan dan tidak kesiangan ke kantornya. Ini lagi goreng bakwan, saya tumis genjer. Genjer kemarin beli 2 ikat. Dan kalau saya masak genjer ini saya tidak share ya bagaimana cara masak genjernya. Yang jelasnya teman-teman punya cara sendiri. Lain nanti kalau ada teman-teman yang minta resep baru saya bikinkan. Karena perasaan numis yang namanya tumis-tumis, sambal-sambal itu semuanya bisa. Makanya saya nggak, mungkin kemarin kan ada teman-teman, kenapa sih Mbak Sekar hanya santan-santan aja? Karena menurut saya kalau sambal dan tumis itu semua orang bisa masaknya. Dan rata-rata kita sama cara bikinnya, paling bumbunya beda-beda sedikit kan. Tuh tumis genjernya sudah selesai, itu tumis pedas ya. Jadi kalau saya masak genjer itu genjernya udah dipotong-potong, diremes dulu sama air garam, bukan sama air garam, sama garamnya diremes sampai keluar air biar nggak pahit, baru dicuci bersih. Gitu. Nah, tuh Hanun sama bapaknya karena sudah ada bala-bala yang mateng tadi didahulukan. Makanya kenapa saya pertama pagi-pagi itu membersihkan meja makan. Jadi apa yang sudah matang biar bisa diguyur dimakan. Biasanya sih anak-anak sama bapaknya itu sebelum makan apa-apa minum air dulu, air putih dan makan buah-buahan. Kita lanjut cuci piring karena tadi sudah selesai masak, sudah selesai sambal ikan, numis genjer dan bala-bala atau bakwannya sudah matang, jadi tinggal cuci piring. Dan ini cuci piringnya biasa si Hanun nggak dikumpulin. Kadang-kadang kan habis makan ngemil malam itu ada piring di atas meja, ada piring di ruang keluarga, ada cangkir di ruang keluarga, nggak diambilinnya. Nah, ini kita pungutin semua, dicuci ulang. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga anak-anak. Dia udah mau bantuin kita aja udah syukur, alhamdulillah. Karena saya sangat bersyukur punya anak 2 yang tidak segan-segan buat membantu orang tuanya. Dan tanpa disuruh lagi karena sudah tahu tugasnya apa, jadi mereka langsung mengerjakan walaupun terkadang apa yang mereka kerjakan itu belum dilakukan dengan sempurna. Namun saya sudah sangat bersyukur karena mereka mau membantu orang tuanya. Mungkin ada juga orang tua yang berpikiran mereka tidak mau membebani anak-anaknya untuk pekerjaan rumah. Namun kalau saya berbeda, kenapa? Itu cara mendidik mereka, cara membiasakan mereka. Nanti suatu saat mereka sudah dewasa, mereka berkeluarga, mereka berpisah sama kita pada saat
mereka kuliah atau kerja jauh dengan kita, mereka sudah tidak kaget dengan pekerjaan rumah dan mereka bisa melakukannya, dan kita sebagai orang tua itu tidak was-was, tidak khawatir kalau mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dan alhamdulillah anak saya ini sudah pandai membersihkan rumah, masak, tapi dia kenapa untuk masak sehari-hari, lauk pauk, sayur itu masih saya yang mengerjakan karena dia emang mengakui kalau dia tuh nggak percaya diri, nggak hobi juga masak sayur-sayuran, dan saya pun hobi masak. Makanya untuk masak masih saya yang ambil alih. Tapi anak saya ini si Hanun dia hobinya bikin kue-kuean. Tapi seandainya saya dinas keluar, meeting keluar kota, nginep beberapa hari, itu si Hanun sudah bisa menghandle, sudah bisa bikin masakan buat adik dan bapaknya. Jadi saya tidak khawatir lagi. Buat teman-teman, kemarin terima kasih sudah menyarankan saya buat makeover dapur. Namun mohon maaf ya, untuk sekarang, untuk dalam waktu dekat saya belum bisa merealisasikan makeover dapurnya. Tapi itu udah masuk dalam planning saya untuk makeover dapur. Kenapa dalam waktu dekat saya belum bisa makeover dapur? Itu pertama soal budget, kedua soal waktunya. Karena saya di rumah itu hanya ada waktunya tuh pagi dan malam hari saja. Dan pagi itu waktunya sudah habis sama masak buat sarapan dan makan anak-anak dan beres-beres sedikit. Jadi kita cari waktu yang tepat dan tunggu budgetnya lengkap, cukup ada ya. Harap sabar teman-teman semua buat makeover dapur kita. Dan terima kasih untuk sarannya. Akan kita lakukan nanti. Nah, ini setelah masak, beres-beres di dapur sudah selesai, kita panen sayur bayam. Karena ini sayur bayamnya kan wajib dipanen seminggu 1 kali. Ini udah lebih 1 minggu saya nggak panen, dan bayamnya sudah berbunga. Sayang kalau nggak dipanen. Sebenarnya ini udah terlalu tua, tapi masih cukup muda lah, masih bisa disayur. Biasanya kalau udah terlalu tua itu saya buang, walaupun saya panen saya buang. Nah, ini nanti akan saya petikin karena masih banyak yang muda juga. Tuh, saya nggak masuk dulu ke dalam rumah, kita petikin di luar aja. Ini murni hanya panen bayam aja, nggak ada sayur yang lain. Tapi alhamdulillah dapatnya segitu, itu hanya dari 3 rumpun, 3 batang bayam. Tuh kan udah berbunga. Saya belum pernah nyoba masak bunga sayur bayam. Jadi itu saya ambil beberapa bunganya mau saya cobain. Alhamdulillah selama saya nanam sayur bayam ini, saya udah jarang banget yang namanya beli sayur bayam. Karena di depan rumah udah ada. Ini sebenarnya bayamnya berasal dari bayam cabut ya. Tapi karena saya sayang aja, awalnya itu biasanya kan dicabut panennya. Nah, saya sisahkanlah beberapa batang dan tidak saya cabut tapi saya potong. Ternyata hasilnya begini, lumayan, alhamdulillah. Walaupun hanya 3 batang saja, setiap kali panen sudah bisa buat 1 kali masak. Oke teman-teman semua, terima kasih karena kalian sudah mendukung dan mensupport saya, masih menonton video saya sampai detik sekarang. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena subscribe 1 dari kalian sangat berarti buat saya. Dan di akhir kata saya mohon maaf jika saya punya kesalahan dalam pengucapan, dan
segala sesuatunya. Selesai beresin bayam ini, kita akan sarapan, mandi, dan berangkat kerja. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.